Belum bisa menggait investor asing, Presiden Joko Widodo dan jajarannya menggait influencer menjajaki tanah ibu kota Nusantara. Tidak dijelaskan berapa besaran biaya mengajak para pendengung itu. Yang jelas mereka diajak untuk melihat progres dari mega proyek tersebut. Mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan, dan nyampe di IKN kayak masuk dunia lain. Negara tidak seharusnya kemudian menghambur-hamburkan biaya hanya untuk menggiring opini berdasarkan opini influencer, dan itu besar kemungkinan bukan opini yang natural. Santap malam Presiden Joko Widodo di hari Ahad 28 Juli kemarin jauh dari riuh suasana kota. Jokowi makan malam bareng para influencer saat glamping alias glamour camping di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Para influencer mengunggah cerita berbalut promosi berupa video dengan editing yang apik hingga menuai beragam respons. Di antara seleb yang diajak adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hingga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pakar politik menilai Jokowi menyukai pujian-pujian untuk membangun citra di tengah sejumlah persoalan IKN yang tengah disorot kebanyakan publik. Presiden Joko Widodo memang lebih menyukai hal-hal yang sifatnya itu pujian-pujian, termasuk juga bagaimana beliau membangun citra dan reputasi politiknya melebihi ekspektasi dari orang biasa. Dalam artian ketika IKN ini kemudian didengungkan oleh orang-orang yang secara normatif begitu ya, berkomentar tentang peluang-peluang yang minim, kemudian investasi yang juga belum begitu banyak, bahkan sudah mengambil dana negara yang cukup besar, sehingga Presiden memerlukan pembalikan realitas itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan influencer. Kenapa? Karena influencer tentu tidak bekerja secara sukarela, apalagi digiring dan dibawa langsung oleh Presiden. Mereka tentu akan bekerja secara komunikatif dan itu sesuai dengan arahan dan juga harapan-harapan Presiden. Ya, salah satunya saya kira adalah untuk memantik citra dan reputasi Presiden, utamanya dalam program IKN ini, menjadi program yang dianggap bagus, kemudian sesuatu hal yang memang perlu untuk dilanjutkan dan juga untuk membangun optimisme. Artinya Presiden hari ini dalam kondisi yang sedang tidak optimis. Mungkin mengalami kekhawatiran bagaimana nasib IKN ke depan ketika betul-betul tidak mendapatkan dukungan yang cukup baik dari publik maupun dari tokoh-tokoh yang terlibat, termasuk juga dengan dukungan pemerintahan ke depan. Promosi para influencer tidak lantas membuat publik percaya, di antaranya persoalan air minum di IKN yang belum juga selesai. Ada juga yang meminta para pendengung menetap di IKN. Selain itu, langkah pemerintah yang kerap menggayat pemengaruh ini dinilai sudah biasa. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pimpinan Pusat Ormas Islam Muhammadiyah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Jokowi. Kesepakatan itu diambil dalam rapat konsolidasi nasional yang digelar di Yogyakarta. PP Muhammadiyah kemudian membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Muhammadiyah jadi ormas keagamaan kedua yang menerima izin tambang setelah PBNU yang lebih dahulu menyatakan menerima. Muhammadiyah menyatakan menerima izin pengelolaan tambang berdasarkan analisis dan kajian komprehensif. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan keputusan diambil dengan pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang dan usaha-usaha lainnya. Ya, harus kita kaji sampai kita pada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan. Nah, yang ketiga, apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa penggunaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan
lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah juga secara gentleman dan bertanggung jawab untuk mengembalikan itu. Kebijakan izin tambahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batubara. Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pihaknya tidak memaksa organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengajukan izin mengelola tambang. Namun jika ormas berminat, regulasinya sudah ada. Jokowi memastikan izin kelola tambang untuk pemerataan ekonomi dan keadilan. Kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada. Itu aja. Keputusan Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang mendapatkan kritik dari puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta. Para mahasiswa berunjuk rasa mendesak pimpinan pusat Muhammadiyah menolak pemberian izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan pemerintah. Mereka tidak ingin Muhammadiyah memiliki catatan buruk sebagai salah satu organisasi yang harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Kami menyepakati bahwasanya tidak perlu organisasi kemasyarakatan atau ormas itu mengelola tambang. Yang pertama kita lihat bahwa walaupun kita percaya Muhammadiyah mungkin adil dalam mengelola tambang, tapi dosa ekologi ini menyebabkan satu permasalahan besar yang mungkin saja organisasi kemasyarakatan akan turut andil pada dosa ekologi. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.